Disclaimer: silakan melakukan research sebelum memulai NFT game. Stio Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Hello, welcome back lagi to Stio Review. Nah guys, tadi kalian udah lihat namanya trailer dari namanya League of Ancients. Nah jadi gimana sih guys menurut kalian? Nah jadi League of Ancients ini merupakan MOBA yang ada di mana Google Play dan Apple Store. Nah jadi MOBA Madness di namanya blockchain guys ya. Jadi MOBA di dalam blockchain. Nah jadi kalian bisa menjadi namanya founding member yang dimana kalian bisa join langsung di Telegramnya, Discord, Facebook, Instagram, Twitter, dan namanya YouTube. Kalian bisa klik ini di guys, private and sale-nya, dan juga ada white paper-nya. Kalian bisa baca dulu ya white paper-nya guys ya. Tapi Mimin akan translate dulu namanya ini page yang ataupun page lamanya. Nah, jadi akan ada di namanya Google Play dan Apple Store. Nah, jadi League of Ancients ini ada di blockchain namanya Binance Smart Chain. Dan merupakan salah satu game MOBA pertama yang namanya free to play guys ya. Free to play dan play to earn. Nah, jadi MOBA-nya seperti kayak Mobile Legends ataupun Dota guys ya. Nah, ini ada fiturnya guys. Jadi yang pertama ada NFT skin ownership. Jadi NFT skin ini akan disimpan di namanya di blockchain dan akan aman guys ya. Jadi kalian bisa dapatkan NFT skin ini ataupun kalian bisa menjual belikan. Nah yang kedua ada marketplace, kalian bisa memperjualbelikan hero skin dan atau menggabungkan NFT skin untuk mendapatkan reward yang lebih besar. Nah setelah itu akan ada namanya NFT staking. Kalian bisa mendapatkan LOA token dengan menghold namanya NFT skin guys. Itu juga ada terakhir ada MOBA game. Kalian bisa coba bermain dengan MOBA game yang dimana gratis dan akan mendapatkan namanya LOA token ketika bermain ya. Nah jadi ada play more dan earn more. Ini mapnya guys ya. Jadi yang biru ini Luminous, yang merah ini Dark Soul. Nah jadi guys, itu Mimin akan translate. Rasakan battle yang epic di 5 vs 5 strategic fireware 5 heroes Luminous melawan 5 heroes Dark Soul. Target Anda, hancurkan beacon untuk power musuh Anda. Tampak gampang. Mungkin apakah kamu bisa bekerja sama dengan tim Anda? Apakah kamu menggunakan terrain untuk kesempatan Anda? Apakah kamu akan menjaga musuh dengan menggunakan strategi? Apakah kamu akan menggather gold untuk mengupgrade heroes? Skill kamu, teamwork, dan determinasi akan membuat kamu kembali menjadi pahlawan ataupun di dalam box. Nah jadi agak kompleksnya memang seperti kayak MOBA biasa ya guys ya. Pasti kompleks. Satu ada heroesnya guys. Jadi ada Kick the Toad. Ini ada melee, ada durable, dan escape, dan nuker. Nah, jadi ada tactical melee-nya guys ya. Nah, ini Mimi gak akan translate ininya, ini cuma lore-nya ataupun ceritanya. Jadi sini masih baru ada ini Kick the Toad, ada Leon Fist, ini melee juga. Dan juga ada Nekomani, ini melee juga guys. Nah, jadi ada beberapa hero nanti kalian bisa lihat selanjutnya guys ya. Dan nanti akan Mimi jelaskan apa tuh kelas-kelasnya aja yang ada di sini guys. Seperti kayak di namanya ada tanknya, maginya, tapi nanti di white papernya guys ya. Nah ini ada tokennya, ada LOA token. Nah jadi LOA token ini merupakan tulang punggung dari ekonomi ini. Nah di samping namanya gameplay guys ya. Nah jadi NFT Gon token juga merupakan salah satu fitur yang sangat penting di dalam blockchain game. Penggunaan token bisa digunakan sebagai in-game ekonomi yang di-develop. Player juga akan bisa di-achieve dengan untuk pengalaman reward melalui yang pertama ada partisipasi. Kalian bisa menjoin beberapa special event seperti turnamen, lottery, gambling, dan juga draws untuk memberikan potensial reward yang besar. Yang kedua ada LOA staking. Gunakan LOA token untuk mendapatkan currency yang besar. Lihatlah token yang harganya dan akan mengguncang namanya NFT market. Yang ketiga ada in-game payment. Gunakan LOA token untuk membeli dalam in-game. Dapatkan new heroes, skin, dan akses untuk special eventnya. Yang terakhir ada governance guys. Nah jadi League of Ancients ini didesain di mana ekonomi tergantung dari player. Yang dimana ekonominya akan bertambah dari pemain dan earningnya.
dan tergantung juga penggunaan Loa token dan staking. Nah, jadi ini untuk fungsi dari namanya Loa tokennya ataupun utility dari Loa token. Nah, jadi kita akan selanjutnya akan ke namanya roadmap. Yang pertama ada milestone 1, ada Q2 2021 udah selesai semua, ada Yation, team formation, brand dan strategy, dan game logic development. Bisa ada juga milestone 2, ada Q3 2021, ada social media channel, ada trailer video, pre-marketing, dan landing page, atau juga seed fund. Dan milestone ketiga, ataupun yang di bulan ini, ataupun sampai Desember nanti, akan ada website launch, private sale, white paper, NFT sale, pre-sale, smart contract audit, token generation event, initial DEX offering, CoinGecko listing, coin market cap listing, central exchange listing. Nah, ada yang keempat juga di Q1 2022 ataupun awal Januari ataupun Januari sampai dengan Maret. Ada NFT market beta test, ada juga NFT market launch. Milestone 5 di Q2 2022 akan ada Loa yield farming, NFC staking, NFT fusion. Nah, dia ada milestone ke-6 Q3 2022 akan ada namanya beta game launch, private launch untuk esport player, Android Play Store publishing, dan iOS Apple Store publishing. Nah, yang terakhir ada juga di Q4 2020 akan ada public launch untuk mobile game yang ada di bisa digunakan di live streaming integration, beta pass sales, dan juga first esport tournament. Nah, jadi ini tokenomics-nya guys ya. Jadi token supply-nya itu ada 1 M ataupun harganya di Loa token itu satunya 0,05. Nah, ini untuk private sale-nya. Nah, jadi ada private sale-nya ada 10% dari investor, dan ataupun ada pre-sale dari IDO itu 2% ya guys ya. Ada juga 25% play to earn, 5% staking, 5% centralized exchange, 1% liquidity, 3% ecosystem, 8% NFT scheme, 5% marketing, advisor 4%, community 2%, 20% untuk team tokens. Nah, jadi guys, 0,05 ini untuk harga di namanya pre-sale ini ya, initial DEX offering. Nah, jadi Mimin mau kasih tahu lagi kenapa sih kalian harus hype ataupun kalian harus ikuti minimal whitelist-nya ya untuk tokenomics dari namanya ataupun whitelist IDO-nya dari namanya Loa. Ya, kenapa? Karena hanya ada 2% dari pre-sale-nya. Jadi situ sangat dikit guys ya kalau dibandingkan dengan game-game lain. Nah, jadi kalau dikit pasti banyak orang berebut dan itu harganya kemungkinan bisa lebih tinggi naiknya nanti pas di public ya. Oke, nah jadi Mimin akan jelaskan sedikit dari IDO ini. Ada contohnya juga. Nah, tadi kita lihat ada pre-sale-nya 2% ya. Nah, jadi kalau dihitung dari totalnya berarti itu 2 juta koin. Yang dimana worth dengan 1 juta USD. Kalau di harga 0,05 USD satu tokennya. Nah, jadi bayangkan aja guys, kalau sekarang itu Telegramnya kalau udah membernya 15k member dan 8k member di Discord. Dengan mengikuti pre-sale-nya, minimal tuh satu orang 100 USD ya. Nah, itu aja udah 2,3 juta USD ya. Yang dimana nggak cukup untuk 2%-nya. Jadi, bisa dibilangkan nih seperti kayak berebutan dan bisa dibilang seperti kayak war untuk berebut. Kenapa? Karena memang hanya 2%. Nah, jadi nggak lebih, hanya 2% guys ya. Nah, jadi itu untuk yang di page-nya, kita akan ke namanya white paper-nya guys ya. Nah, jadi ini ada League of Ancients. Kalian bisa lihat gambarnya seperti ini. Sangat menarik sih. Gambarnya desainnya sangat bagus. Ada free to play dan play to earn. Ingat ya, ini free to play dan play to earn. Ada inspirasinya dari ini. Font style-nya semua ini. Nah, ada introduksinya. Kalian bisa baca-baca ini ya. Ada mobile NFT game yang dimana dilispat dari Dota 2 dan League of Legends ya guys ya. Ada visi misi. Kalian bisa baca sendiri. Nah, ada roadmap seperti yang di depan tadi. Nah, nih guys. Jadi Mimin mau kasih tahu ini tim-timnya guys ya. Jadi Mimin belum tanya sih dari mana nih dari mana sih memang negara mereka. Mungkin prediksi Mimin ada di namanya Malaysia ataupun di Singapura guys ya. Jadi Mimin udah tanya ke devnya bahwa mereka berasal dari Asia, Australia, dan juga Middle East guys, ataupun Timur Tengah ya. Nah, jadi ada mobile gaming enthusiast dan ini ada nama-namanya. Jadi ada nih Luso Warlord, ada Wing Hong itu Templar, System Support, Gavin itu ada Chieftain Game Director, Kenneth Chung itu ada Overlord, Dwayne Ong itu ada Governor, Abdul C itu ada Paladin, ada juga Joe Peter itu Dragon Lord, ada juga Chien itu Archpriest, dan John ini juga Prophet Marketing Director. Nah, jadi ada gameplaynya. Nah, jadi gameplaynya ya seperti kayak MOBA biasa, ada 10 orang yang akan masuk ke dalam Ancient Realm, yang dimana 5 vs 5 PvP guys ya. Nah, ini ada lore-nya, cerita-ceritanya ya. Nah, ada game mode-nya. Nah, ini ada yang berbeda. Yang pertama ada normal match ataupun kayak Mobile Legend, ada unranked ya guys ya. Nah, jadi klasik ya, kita bisa bilang main seperti biasa, dapat rewardnya, cuman nggak sebanyak namanya NFT match. Nah, NFT match ini kalian bisa namanya memilih semua hero, tapi guys, ada tapinya. Kalian harus punya beberapa
angka untuk namanya NFC skin dengan rarity yang level yang ada beberapa pun. Nah, jadi ada beberapa tingkatan dari NFT-nya juga. Dan kalau kalian punya NFT, kalian bisa pilih semua hero-nya. Nah, jadi ada title-nya tuh ada dari Sentinel, Royal Knight, Zealot, Duke, Archduke, dan Lord. Ada juga Overlord. Nah, jadi Sentinel ini adalah merupakan divisi yang paling bawah, yang dimana Overlord paling terbagus. Nah, jadi ada setiap kamu memenangkan ranked match, kamu akan mendapatkan MMR dan in-game currency. Nah, jadi amount-nya akan lebih tinggi daripada namanya normal match. Jadi kita bisa bilang NFT match ini rank-nya, ataupun ranked match ya. Nah, jadi kalau udah seasonnya end, rankingnya akan direset dan juga akan ada namanya season terbaru lagi. Nah, yang terakhir ada turnamen. Ini turnamen akan game dari League of Legends ini akan memberikan host in game yang dimana akan menjadi e-sport dari namanya game dari League of Legends ya. Nah, jadi setiap tim akan bayar registrasi fee dan dimana 5% totalnya akan dibagi untuk EO dan juga untuk mengcover namanya administration purpose ataupun administrasi ya. Nah, jadi timnya akan memenangkan total prize pool untuk beberapa turnamen dan prize poolnya akan termasuk dari namanya Luo Token. Nah, ini ada hero-nya guys ya. Tadi Mimin bilang ada tank, ada magi, bruiser, marksman, support, dan assassin. Kalau bruiser di Mobile Legends kita bisa bilang nggak fighter lah ya. Kalian lebih tahu ya pasti ya. Nah, ada equipment-nya. Jadi ada equipment-nya itu ada 3 tier. Ada yang pertama, tier 1 lowest, tier 3 itu highest. Nah, jadi ada 6 primary juga. Ada physical damage, magical damage, defense, movement, jungle, dan support. Nah, ini ada runes guys. Jadi kalau kalian nggak tahu runes itu kalau di Dota 2 ataupun di League of Legends, runes itu biasanya ada di ini ya, sungai ya. Dan itu ada berbeda. Kalau di nggak salah dulu kalau Mimin main ya, itu ada kalau di Dota itu ada runesnya kayak nanti ada HP rune, ada regenerasi HP, ada regenerasi mana, ada haste, ada juga illusion, nggak salah ya. Nah, jadi ini sama, cuma mereka ada 3 dulu. Ada berserk, ini ada passive skill rune, jadi ada bisa dealing damage with skill, ada juga meningkatkan physical attack dan ini skillnya ada cooldown ya. Ada juga yang kedua ada HP rune, ini untuk passive attribute, ada menaikkan HP base dari level. Ada mana rune akan menaikkan juga mana dari level. Nah, setelah itu juga inner spirit. Nah, inner spirit ini yang dimana kalian bisa pilih dari awal guys ya. Dan ini merupakan ability dari namanya setiap hero. Nah, jadi ini nggak bisa direset ataupun diganti setelah match dibigan ya. Jadi ada return, ada frenzy, ada vengeance, ada restoration, barricade, conjuring, blink, tranquility, bounty, dan oracle. Ini kayak ini sih guys di Mobile Legends ya, itu lah retribution, ada flash nggak salah namanya. Terus juga ada yang lain, ada ya itulah semuanya, ada execute, ada banyak lah itu ya guys ya. Nah, jadi ini ada GameFi Marketplace. Nah, jadi ada ini Lua ekosistemnya dari LP token, ini BNB USDT akan masuk ke dalam farming smart contract dan akan mengenerate namanya Lua token. Nah, jadi Lua token ini kalian bisa masuk ke level event yang dimana ke Lua kapsul. Lua kapsul ini kayak gacha guys ya. Yang dibutuhkan untuk mensamu namanya ini NFT, dan NFT-nya bisa di trade di NFT listing dan trading, ataupun kalian bisa bermain di namanya ini MOBA-nya dan mendapatkan in-game earning dan menjadi Lua token ya, ataupun kalian bisa men-stake namanya ini NFT-nya, kalian bisa menjadi mendapatkan Lua token. Nah, setelah itu kalau kalian mau pay to join ataupun namanya mengikuti turnamen, kalian bisa dari e-sport turnamen, dan Lua token ini akan digunakan sebagai prize pool earning, dan dari tadi ya yang bermain ini akan mendapatkan in-game earning namanya Lua token. Nah, jadi Lua capsule ini juga di pembelian ini di buyback untuk 80% buyback dan burn. Nah, jadi ada ancient realms ya, ini kayak liquidity pool. Ada juga Lua kapsul. Nah, ini Lua kapsulnya ya, kayak skin kategori gacha ya guys ya. Ada juga di sini skin mining, kalian bisa lihat. Jadi bisa memainnya pakai NFC skin ya, ada mining powernya, ada Lua per day-nya. Nah, ini ada account level juga, ada skin kategori. Nah, jadi pertama kali kita basic, nanti naik ke epic, elemental, champion, legendary, mythical, event, genesis, immortal. Nah, ada NFT skin, fusion juga guys, jadi bisa di fusion ya. Nah, ini ada skin rarity juga guys. Jadi kalian bisa dapatkan ini di skin fusion, ada Lua kapsul nih. Semua dari ini Lua kapsul, ini event seasonal di event. Genesis itu cuma ada pre-launch. Nah, tokenomicsnya kita udah baca tadi guys ya. Nah, jadi gitu aja sih guys untuk namanya dari League of Legends sendiri. Nah, jadi gimana sih menurut kalian guys? Menurut Mimin sih cukup menarik ya. Jadi ini lebih ke MOBA, namanya MOBA yang kayak di Mobile Legends ataupun League of Legends ataupun kayak Dota gitu deh. Jadi inspirasi dari mereka semua. Dan Mimin agak penasaran sih gimana jadi pun hasil dari gamenya. Apakah akan smooth seperti kayak Mobile Legends ataupun smooth seperti kayak Dota ataupun League of Legends.
Nah makanya guys, kalau kalian menurut Mimin kalian worth sih untuk ikut namanya pre-sale-nya. Kenapa? Karena kan cuma 2% ya. Cuma 2% dari namanya allocation, dan itu pasti berebutan guys karena cuma 2%. Nah, jadi gitu aja guys untuk namanya League of Ancient. Pastikan kalian follow Twitter ataupun kalian follow sosial media officialnya. Dan pastikan guys, kalian juga kalau mau ada pertanyaan, kalian bisa coba tanya-tanya dulu di NFT Games Indonesia, di Discord ataupun Telegramnya. Gini dulu untuk konten namanya League of Ancient. Jangan lupa untuk namanya subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Stio Reviews pamit dulu. Bye-bye.